sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannif hadhil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil musyaqati. Adapun ini itu ada suatu fasal di dalam menerangkan hukum-hukumnya nyiram, siraman lah ya, menyiram tanaman. Tapi hukum masyakoh ini tidak terjadi di Indonesia loh ya, karena kecuali di Indonesianya ada anggur atau kurma lah, itu hukum ini khusus itu. Sawit tidak masuk Pak. Ada lagi nanti lain hukumnya besok, sabar ya. Ini khusus untuk itu, tapi koran tulisannya aja ya dibaca. Itu lain lagi, nanti ngajinya sama Pak Janis itu. Kalau siraman untuk biduan ya, ini tidak ada di sini. Ini khusus fikih ya. Kalau itu dengan Pak Janis ngajinya, saya tidak paham. Walal mu'alif rahimahullah. Waya adapun yang disebut musyakoh, lugotan di dalam tata bahasanya itu mustaqotin, keluar minas syak'i, dari kata-kata atau kalimat syak'i, syakyan. Masternya adalah kata-kata syakyan, artinya siraman gitu. Wasar'an, dan di dalam syariatnya yang dimaksud musyakoh tadi, ini hukum ini di padang pasir sana orang Arab ya, itu daf'u syahsin, memberikannya seseorang, nahlan kepada kurma, au sajaratu anabin, atau batang anggur, liman, bagi orang-orang ya ta'ahadu, yang sudah berjanji siapa man, atau melakukan perjanjian kepada man, bisyakin, dengan siraman, wa tarbiyatin, dan juga merawat atau memperhatikan daripada tanaman tadi. Ala annalahu, atas sesungguhnya bagi man atau orang yang diajak perjanjian tadi, qadron, dengan upah atau bagian, makluman, yang sudah ditentukan, min samarihi, dari buahnya anggur atau kurma yang disiram tadi. Jadi menurut syariatnya yang disebut musyakoh, hukum musyakoh itu, andaikan Pak Lupi kok punya kebun anggur atau kebun kurma, kerjasama sama Pak Giwo, sama Mas Teguh, atau siapa saja di situ, mau dah nyirami, ngerawat ini anggur dan kurma ini, oke mau. Terus bagaimana Pak hasilnya? Hasilnya nanti kita bagi sepertiga kayak, atau seperempat, atau separuh, sesuai dengan perjanjian. Itu ya. Wal musyakotu, dan adapun siraman itu jaizatun, diperbolehkan. Ini siraman yang kebun anggur atau kurma tadi loh ya, bukan yang dimaksud Pak Janis tadi. Ala saya ini, kalau yang dimaksud Pak Janis tadi nanti tanyanya hukumnya sama Pak Janis. Jadi siraman itu diperbolehkan atas khusus dua macam. Khusus dua macam pohon. Fakot, maka saja. Jadi musyakoh di sini khusus untuk dua pohon ini. An-nakhlu, yaitu kurma, wal kiromi, dan juga anggur. Ini pas ya Pak ya, kita ngaji tafsir Jalalain dulu loh. Buah khuldi. Buah khuldi dulu kan diterangkan di situ nakhl sama kirom. Jadi di surga dulu Bapak kita Nabi Adam itu dipenging itu, maksudnya dilarang ambil itu kan gitu. Lah dikatakan buah khuldi itu istilahnya iblis gitu loh. Khuldi artinya yang menjadikan selama-lamanya, maka dia janji kalau makan itu nanti kamu hidup selama-lamanya. Ya namanya dulu itu apa? Nakhl dan kirom itu. Nah, ya kurma atau anggur itu.
Fala tajuzu maka tidak diperkenankan apa musyaqatun, apa al musyaqatu siraman ala ghairihima atas selain kurma dan anggur. Kalau selain ini termasuk sawit Pak ya, nggak termasuk tadi usulnya nggak diterima. Di sini yang diterima cuman anggur sama kurma. Nanti kalau masalah sawit kerjasama dengan Pak Lupi, Pak Degiwo, Mas Teguh itu mumpung ada ya kan. Itu merawat bagaimana caranya, apanya, perjanjiannya gitu. Wal mus masih dan buah mus apa buah mus tidak pernah nengok Pak. Buah mus buah tasih itu tadi bangun apa ngidur itu, coba ditengok itu. Buah tasih dan sah apa musakotu, apa al musakotu siraman, apa musakotuman siramannya seseorang jaizun yang diperbolehkan apa atasarufu bertasaruf li nafsi untuk dirinya sendiri. Jadi menyuruh orang untuk bekerja sama menyiram anggur atau kurma tadi itu diperbolehkan asal ditengok bahwa orang itu mampu bisa bekerja atau bertindak dalam menyirami daripada buah kurma atau anggur tadi. Itu ya. Kalau kiranya kok tidak mampu, ya jangan. Serahkan sama Pak Tamrin mau di depan laptop, ya kan? Kuliah, ya nanti tidak jadi, malah kering gitu, ya kan itu. Wali sobi dan untuk anak-anak wa majnunin dan orang gila, bilwalayati dengan perwalian atau ada yang mengarahkan alaihima kepada anak kecil atau orang gila, ingdal maslahati ketika adanya kebaikan. Kalau umpama anak kecil kok ingin dapat bagian dewek, boleh, tapi harus diawasi, diarahkan oleh walinya, nah, gitu. Karena untuk kemaslahatan dia sendiri. Wasigotuha dan adapun bentuk perkataan daripada akadnya, akad musyakoh tadi, contohnya begini, sakoi itu kah, menyiramilah. Menyirami macam mana ya, berakad siraman siapa saya kepadamu gitu, ala hadan nakhli kepada inilah kurma. Pak Lupi, saya ini ya, saya berakad apa namanya musyakoh sama Pak Lupi ya, siraman anggur sama kurma ini ya. Dengan demikian, maksud demikian tuh nanti upahnya sekian umpama. Au salam tuh atau menyerahkan siapa saya kepada kebun tadi ilaika kepadamu lita'ahadahu untuk merawat siapa engkau kepada kebun tadi. Atau begini, Pak Lupi, ini saya akad kepada Pak Lupi ya, untuk Pak Lupi merawat ini. Wah, aku nggak kober, nggak jadi, cari lainnya. Pak Giwo, akad ya, ngerawat kebun ini kurma sama anggur tadi. Oke, berapa bagiannya? Sekian. Nah, gitu ya. Oke, wa nahudalika dan sepadannya itu. Wa yustaratu dan disyaratkan apa qabulul amili, menerimanya orang yang mau bekerja tadi. Asal Pak Giwo atau Pak Lupi tadi oke. Ya, maka juga sudah sah gitu. Walaha dan itu bagi musyakoh, ailil musyakoti bagi siraman anggur atau kurma tadi, sartoni, adapun mempunyai dua syarat. Akaduma adapun salah satu dari dua syarat itu, ayuqaddiruha, jika mengira-ngirakan siapa malik atau pemilik kebun kepada musyakoh. Siapa al-malikum malik, bimudatin dengan masa, maklumatin yang sudah ditentukan. Harus dikasih tempo jangka waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Contohnya di sini kasanatin. Contohnya seperti 1 tahun. Hilaliyatin yang golongan rembulan 1 tahun komaria gitu. Walaya juzu dan tidak diperbolehkan apa takdiruha, mengira-ngirakan suqiyah biidroki samroti dengan keluarnya buah fil asohi di dalam kaul atau hukum yang paling soheh. Kalau kok ditentukan siraman ya kita akad kerjasama sampai buahnya keluar, itu tidak boleh. Jadi harus dikasih jangka waktu. Nah, itu yang pertama.
Wasani dan adapun yang kedua, ayu ayina jika kok ditertentukan atau mengususkan siapa al-maliku pemilik lil amili kepada pekerja, juz'an kepada bagian, makluman yang sudah ditentukan, minas samroti dari buahnya tadi. Harus perjanjiannya jelas, bagiannya yang nyiram itu seberapa. Contohnya di sini kanisfiha seperti separuhnya, au solusiha atau sepertiganya. Nah, jadi sudah jelas. Deal separuh bagiannya, deal sepertiga, deal. Ya kalau sudah deal ya jangan perutuk. Wah, enak yang punya ya. Nah, jangan, sudah deal kok. Falau qala maka jika berkata siapa al-maliku pemiliknya lil amili kepada pekerja ala annama atas sesuatu futiha yang dikeluarkan apa bihi dengan amil minas samarati dari buah, yakunu maka ada apa atau hasil itu bainana di antara kita, soha maka hukumnya sah. Atau ngomongnya begini, nah ini ya nanti berapapun buahnya kita bagi di antara kita, umpama bukan separuh atau sepertiga tadi, itu apa maksudnya? Wahumina dan memuat apa kata-kata bainana alal munasifati atas paruhan, ya boleh. Artinya bainana itu berarti maksudnya separuh eding. Umpama kok hasilnya 1 ton ya berarti 500 kilo seorang. Sumal amalu maka lalu mengerjakan siapa amil. Sumal amalu lalu mengerjakan fiha di dalam sakoyah ala durba ini atas 2 macam atau 2 bentuk. Nah, jadi pengerjaannya, modelnya, sistemnya 2 macam. Akhaduma adapun yang pertama itu amalun, suatu amal, yaudu yang kembali apa amal, yaudu yang kembali apa naf'uhu, kemanfaatannya pekerjaan tadi ila samroti kepada buah, kasakin contohnya seperti menyiram, kasakin nakli contohnya seperti menyirami kurma, watalqihi dan mempertemukan, apa ya bahasanya, mengawinkan lah, biwat isaiin dengan meletakkan sesuatu mintol idakari dari benang sari ya, fitol ilinasi di dalam kepala putik. Kalau kita sekolah dulu Pak Lupi, benang sari dengan kepala putik. Nah itu kalau di apa namanya perkebunan ya, IPA apa dulu tuh ya, bukan begitu. Nah, penyerbukan, mengawinkan lah. Lah bagian nyiram, bagian ngawinkan, bagian bersin-bersin sekeliling pohon itu bagiannya fahuwa maka adapun pekerjaannya seperti itu alal amili atas pekerjanya itu. Pokok yang berhubungan dengan buah itu tugasnya pekerja. Wasani dan adapun yang kedua amalun adapun amal yaudu yang kembali apa amal pekerjaan, yaudu yang kembali apa naf'uhu manfaat daripada pekerjaan tadi ilal ardi kepada bumi, karena sobi daulati dawalibi seperti memasang timba atau sumur ya kan, atau alat penyiraman lah, wa khafrul anhari dan menggali parit atau sungai, bahwa maka adapun masang timbo, alat kerek segala macam, sanyo segala macam, terus menggali parit, nggak buat sumur umpama, ngebor umpama, bahwa maka yang seperti itu ala robbil mali atas pemilik daripada kebun. Nah, jadi yang berhubungan dengan tanah itu urusannya pemilik kebun. Yang berhubungan dengan tanaman urusannya yang tukang ngerjoi tadi. Nah, itu. Walaya juzu dan tidak diperbolehkan ayas taroto jika mensyaratkan siapa al-maliku pemiliknya alal amili kepada pekerjanya, sayan kepada sesuatu laisa yang tidak ada tidak ada itu min amalil musyaqati atas pekerjaan atau tugasnya penyiram tadi. Jadi tidak boleh pemilik kebun kok semena-mena, ibaratnya nyuruh yang tukang kerja tadi semena-mena yang bukan tugasnya. Contohnya di sini kakafrin nahari seperti menggali parit.
Tadi kan tugasnya pemilik kebun, kok malah disuruh yang pekerjanya. Maka andaikan seperti itu ya harus ada upah tersendiri gitu maksudnya. Wa yustaratu, dan disyaratkan aidon dengan lagi apa infiradul amili, kesendiriannya atau kemandiriannya pekerja, bil amali dengan pekerjaannya. Kalau syaroto, maka jika mensyaratkan siapa robul mali pemilik harta, amila gulamihi, memperkerjakan anak buahnya, ma'al amili beserta pekerja, lam yasihha, maka hukumnya tidak sah. Contoh begini, nah sudah ya, kamu nggak takut kamu korupsi, ini anak buahku harus ikut kerja sama kamu, nanti laporan sama aku. Tidak boleh begitu, harus biak mandiri, terserah dia. Andai kan dia nak nyari pekerja, urusannya dia. Nah gitu, pemilik lahan tidak boleh ikut campur. Wa'lam, maka ketahuilah, anak akdul musyakoti, sesungguhnya akad siraman itu lazimun, tetap minatorfaini, dari dua arah. Jadi andaikan kok yang apa itu namanya pekerjanya itu ingin terus, ya terus. Andaikan nggak sanggup, ya berhenti. Demikian juga pemiliknya, wah nggak cocok kamu kerjamu itu, sudah berhenti wae, ayo berhenti. Walau khoroja, maka andek walau khoroja, dan andaikan kok keluar apa asam rubuah, mustahikon, dengan menjadikan hak, kaan auso, seperti mewasiatkan siapa mustahik, bisa marinakli dengan buah kurma, al musyaki, kepada orang yang menyirami, alaiha, kepada buah. Fal amilu, maka adapun pekerja itu ala robbil mali, atas pemilik daripada tanah, ujrotan, dengan diupah, al misli, yang umum, li amalihi, karena pekerjaan daripada amil tadi. Andaikan kok tidak dibagi hartanya, tidak dibagi buahnya maksudnya, ya maka diupah. Nah, sebagaimana umumnya orang upah pemaharian berapa, pama bulanan berapa gitu. Andaikan kok tidak paruan gitu maksudnya, tidak paruan buah loh maksudnya. Nah itu maksudnya begitu. Nah itu akad hukum daripada siraman kurma dan anggur. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Fasrun